Yeah. Sekarang kita lihat ibu negara main basket bareng anak kepala negara. Wah, capek banget hari ini. Biasanya orang olahraga pada sore-sore, kita pagi-pagi. Jadi masih ada energi sahur. Cuma energinya habis pas pagi-pagi. Weh. Gimana kalau ada yang bilang kalian kalau kebanyakan kita pahala puasanya itu udah habis panjang bulan Ramadan? Loh kok bisa? Kan kita bukan Allah yang bisa nentuin siapa yang surga, siapa yang neraka. Bukan gitu. Maksud gua, banyak dari kita yang udah tahu ada kebiasaan yang ini sebenarnya dosa, tapi kita nggak tahu kalau tingkatan dosa dari kebiasaan ini itu bener-bener next level banget. Dan dia termasuk salah satu dosa yang bisa bikin pahala puasa kita paling cepat habis totalnya sampai ke irisan paling tipisnya. Yang artinya kita berpuasa bener-bener totalitas nggak ada pahalanya, cuman sekedar ngebatalin kewajiban aja. Jadi kebiasaan itu namanya gibah. Kita kan saking biasanya sama gibah, sampai gibah itu dijadiin real bercandaan gitu loh, dan udah bukan dijadiin sesuatu yang kita harus saling wanti-wanti satu sama lain, sesama best friend, teman, bahkan keluarga. Itu udah jadi kayak apa ya, bahkan jadi meme gitu loh di TikTok, sampai dibilang kayak aduh, ketika lo misalnya kangen sama teman gibah lo, atau ketika lo jalan-jalan tanpa teman gibah lo, itu kan udah jadi apa ya, udah jadi suatu hal yang udah bukan dosa lagi, padahal dia termasuk dosa-dosa yang paling besar, yang kalau di hari kiamat nanti kita nggak tobat dari gibah ini, kita masih punya kemungkinan besar segala amalan kita di muka bumi yang pernah kita amalin itu diambil sama orang yang pernah kita gibahin. Bahkan ketika kita nggak punya amalan yang diterima sama Allah, hukuman kita bisa jadi dosa-dosa dia, orang-orang yang pernah kita omongin kejelekannya di depan umum atau depan teman kita yang lain, dan dia nggak tahu soal itu. Kalau ternyata pas dicek, para malaikat ngecek kita nggak punya amalan baik, gantian dosa-dosa orang yang pernah kita omongin di belakang mereka, itu yang dioper sama kita. Dan lu kan nggak pernah mau itu kejadian. Makanya di sini gue pengen ngebahas totalitas. Yang pertama kita bakal ngebahas seputar apa itu gibah, sampai ke ujungnya gimana caranya kita tobat kalau misalnya kita emang udah kejadian dan kita udah sadar, oh kita harus kayaknya kembali ke jalan yang benar karena kita udah kebanyakan ngelakuin hal yang salah di masa lampau. Jujur gue pribadi pun nganggep gibah itu hal yang sepele, sampai ya itu walaupun gue udah belajar agama gitu kan, udah di pesantren di Mesir, itu masih jadi hal yang kayak gampang gitu loh, keluar aja dan nggak asik kalau itu nggak ada. Sampai akhirnya gue perdalam lagi soal gibah, dan ternyata emang dosanya itu nggak main-main. Dan bahkan dia disebut dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'do, ya kan, jangan kalian saling menggibahi satu sama lain gitu loh. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan mayat, daging matinya saudara kalian? Pasti kalian benci gitu kan. Sampai para ulama ngejelasin kenapa sih dibilang kita kalau gibahin orang itu perumpamaannya itu kayak kita makan daging mayat mereka. Karena kata para ulama tafsir ya, di antaranya Asy-Syaukani dan lain-lainnya, yaitu karena orang yang udah meninggal, mayat, dia nggak tahu, udah nggak sadar lagi kalau dia dimakan dagingnya. Dia nggak tahu siapa yang makan dagingnya. Sama kayak orang-orang yang gibah, dia nggak bisa ngebela diri, harga dirinya itu diinjek-injek. Makanya perumpamaannya itu seperti ya kita makan daging mereka. Mereka nggak sadar, mereka dalam keadaan lemah, dan dengan pengecutnya bisa-bisanya kita ngomongin mereka. Dan kita balik ke definisi gibah. Sebenarnya gibah itu dibilang gibah kalau apa sih? Dan standar minimalnya gibah itu tercatat sebagai dosa gibah itu karena apa? Yang pertama, gibah itu pengertian ulamanya banyak, di antaranya ada Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya, ada Syekh Utsaimin, itu ngejelasin makna simpelnya kita ngebicarain tentang keburukan orang lain, atau makna lebih simpelnya kita ngebicarain tentang orang lain, tentang hal yang kalau dia tahu kita ngebicarain itu, dia benci sama kita, atau dia benci tentang hal itu. Kayak sekedar kalau lu punya temen yang pernah kesandung, kepleset di mall, kalau dia malu banget sama masa-masa kepleset di mall itu, kalau kita sekedar ngomongin tentang keplesetnya dia ke orang lain, yang itu sebenarnya sepele, tapi dia nggak suka, itu kita udah dihitung gibah. Dan ternyata habis gue pelajarin lebih dalam lagi, gibah itu bukan cuma sekedar ngomongin apa-apa yang orang itu nggak suka, tapi lebih dari itu. Gibah itu sampai pada level, dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada wanita yang mendatangi, kalau nggak salah, rumah Nabi SAW, koreksi kalau salah ya, pokoknya ada wanita mendatangi Nabi, pastinya kan izin ke Aisyah dulu kan. Lalu Aisyah ngasih tahu ke Nabi,
wahai Rasulullah, dia ngasih isyarat, Aisyah Ummul Mukminin ngasih isyarat, sekedar isyarat, bukan ngomongin hal yang buruk yang dia nggak suka, tapi isyarat. Jadi nggak keluar dari lisannya apa-apa dong. Wahai Rasulullah, cewek tadi pendek ya, gitu. Dalam hati, cewek tadi pendek. Rasulullah SAW kan mimpinya aja wahyu. Beliau Rasulullah SAW tahu langsung kalau Aisyah radhiyallahu anha itu saat itu lagi ngomongin postur tubuhnya yang pendek. Langsung kata Rasulullah SAW apa? Qad ikhtabtiha. Kamu telah menggibahinya. Wow, ini parah banget ya, karena kita kira pertama gibah itu kan yang kita omongin harus orang yang kita kenal. Terus yang kita omongin harus hal yang kontroversial banget, yang kayak kita sampai masuk ke silet, ke check and recheck dan lain-lainnya. Bener-bener harus sampai berita nasional banget baru kita dibilang gibah. Padahal enggak. Sesepele dia kesandung dan dia nggak suka diingetin kalau dia kesandung, itu udah bisa dibilang sebagai gibah. Dan sesepele kita ngasih isyarat, misal di mobil kita lihat orang botak terus jelek misal gitu kan, itu kan udah kayak banyak orang yang bilang orang botak jelek, padahal orang botak banyak ganteng gitu kan, di mobil gitu, lagi nyetir, lagi macet, nyari takjil nih, udah mau buka puasa. Ngasih isyarat doang, lu harus minta maaf sama dia coy. Di antara cara buat nebus dosanya, tuh orang yang botak yang lu bilang jelek tadi itu, kapan lagi lu bisa ketemu dia? Kalau misalnya di hari kiamat nanti dia nggak ridho, pas Allah tunjukkan dosa-dosa orang lain terhadapnya, dan Allah kasih, kamu boleh apain aja mereka gitu kan. Apalagi dosa gibah ini kan kalau kita pernah zolim sama orang, dan gibah itu termasuk zolim ya, karena kita bener-bener ngomongin keburukan orang di saat orang lagi lemah-lemahnya, nggak bisa ngebela sama sekali karena dia lagi nggak ada di situ. Orang yang tadi lu nggak kenal bisa ngabisin amal soleh lu, ditransfer buat dia. Dan kalau ternyata lu nggak ada amalan yang bisa ditransfer, dia transfer dosa dia buat lu. Nah sekarang kita udah tahu nih, gibah itu isyarat itu udah termasuk hal sepele yang orang nggak suka didengar tentang dirinya, lu omongin tanpa dia di situ, termasuk gibah juga. Sekarang cara menebus dosa gibah gimana sih? Ada 2 pendapat yang tadi gue baru baca-baca ulang, murojaah juga. Di antaranya ini pendapat yang sebenarnya kurang dikuatkan banyak ulama ya, tapi kredibel, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya dan murid-muridnya, yaitu lu cukup beristighfar untuk orang yang lu gibahin. Ya Allah, ampunilah orang yang saya pernah gibahi. Habis itu lu cukup doakan kebaikan untuk dia. Nah, lalu pendapat yang kedua yang lebih kuat, ini yang ngedukungnya itu sampai ke Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Hanafi, Imam Mazhab ini langsung yang ngedukungnya itu apa? Lu harus minta restu sama mereka, ngaku kalau lu pernah gibahin mereka. Tapi masalahnya para ulama yang modern lah ya, ulama hadis zaman sekarang segala macam lainnya, mereka ngelihat pada kemaslahatan gitu kan. Kalau misalnya kita, orang yang pernah kita gibahin tuh bakal marah banget. Kalau kita ngakuin itu, dia bakal kecewa banget, marah banget, bahkan bisa berubah jadi orang jahat gitu kan, karena dia ngerasa sakit hati selama ini. Wah, selama ini yang bikin saya nggak naik pangkat segala macam itu karena omongan dia. Lu nggak perlu sama sekali menebusnya dengan Allahu alam, dengan minta maaf ke dia, ngaku kalau lu pernah gibah, nggak. Tapi lumayan susah, yaitu misal lu pernah gibahin seseorang di forum, yaitu YouTube. Kayak gue sekarang upload video di YouTube, gue pernah ngomongin teman gue, wah dia kemarin ngerokok depan Ka'bah misal gitu, gue ngomongin itu. Dia ternyata udah tobat dari ngerokok dan dia nggak suka diungkit-ungkit masalah ngerokok depan Ka'bah. Gue harus ngucapin di forum yang sama, yaitu YouTube, ngomongin dia lagi, tapi muji-muji dia dan ngasih tahu dia udah tobat, dia adalah orang yang baik. Kita harus ngasih kebaikan-kebaikan dia, kita bales, istilahnya kita cuci semua omongan buruk kita klarifikasi. Jadi harus kayak gitu, nggak gampang. Jangan main-main sama gibah. Dan sadarlah, halo, mau main basket nggak? Nggak mau. Jadi kayak gitu soal gibah. Semoga doa gue sih kita keluar dari Ramadan udah terrehabilitasi dari kebiasaan tersebut. Dan solusinya diantaranya, kadang-kadang kan kita masih pengen dapetin rasa yang sama kan pas kita gibah, kayak rasanya itu lucu gitu. Nggak ada yang lebih lucu dari ngomongin kejelekan orang. Kalau cara gue udah ngomongin pas kemarin video gue ke Jogja, yaitu gue suka ngajak teman-teman gue yang kita punya istilahnya masa lalu kocak yang sama, kita nostalgia di bukber misalnya, itu seputar kita aja. Misal gue berlima, ya kenangan kita berlima aja, yang di situ nggak ada sangkut paut aib orang lain. Dan jangan sampai kita mengungkit-ungkit maksiat yang lama, karena kan kita nggak boleh bangga dengan maksiat. Dan di antara dosa yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah dosa-dosa yang kita ceritakan dengan bangga gitu loh. Kita ceritakan, Allah udah tutupi aib kita. Misal kita pernah nonton hal yang haram, terus tiba-tiba kita ngaku, dulu gue pernah nonton hal yang haram. Itu walaupun atas nama motivasi nggak perlu. Allah itu udah jaga aib kalian. Jadi jangan sampai orang terdekat kalian pun tahu, dan jangan sampai kalian jadiin tuh bahasan asik di forum kalian. Jadi kalau ada momen kocak yang itu nggak ada hubungannya sama dosa, dan nggak ada ikut sertanya momen kocak orang lain yang dia mungkin bisa nggak ridho, ya gue ngobrol di situ. Jadi rasanya rasa gibah, tapi nggak gibah. Di antara kita aja ngomongnya, dan itu harus yang bener-bener udah restu sampai ke hati terdalam untuk diomongin. Jangan sampai lu ada teman di antara 5 geng lu pas bukber itu ada 1 orang yang baperan gitu. Nah, ntar dia tuh di hari kiamat yang bakal nagih lu nanti. Udahlah, gue main lagi.
Sampai jumpa di Ramadan Rehab berikutnya. Subscribe untuk rehabilitasi maksiat yang lain. Kalian tulis dong di komen kira-kira apa lagi sih yang pengen direhabilitasi kebiasaan buruk selama Ramadan supaya keluar Ramadan kalian bisa sembuh total dari kebiasaan buruk tersebut. Kita bakal bahas di episode Ramadan Rehab berikutnya. Dadah. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.